Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiar Arya Gunawan, kelas 1 PPM, NPM 062140212250, mata kuliah Pendidikan Pancasila. Lanjut, pentingnya kesadaran dan kepatuhan membayar pajak sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila. Krisis yang menyerang kehidupan masyarakat Indonesia dewasa saat ini membuktikan perlunya pembenahan dalam nilai-nilai ideologis pada anak bangsa. Ideologis diperlukan untuk memperluas cakrawala pemikiran dan pemahaman masyarakat tentang berbagai fenomena kehidupan yang melanda di bangsa Indonesia. Lanjut, komponen nilai kecerdasan ideologi yang bersumber dari Pancasila dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menghadirkan Tuhan dalam perkehidupan berbangsa dan bernegara melalui budi pekerti yang leluhur dan saling menghormati toleransi antara umat agama. 2. Kemampuan menghargai perbedaan dan pengadilan dari dalam ruang publik melalui komunikasi dan dialog beranda atau moralitas kemanusiaan universal. Yang ketiga, kemampuan memprioritaskan kepentingan bangsa dalam memiliki semangat pengorbanan yang terbina dari dalam diri setiap warga negara dengan cara menyelaraskan antara kepentingan politik dan kepentingan bangsa, disertai dengan kemampuan memahami simbol-simbol negara sebagai konsensus hidup beragama. Nomor 4, kemampuan untuk berkomunikasi dengan semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan. Nomor 5, kemampuan memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri dalam menemukan keseimbangan antara nilai ideal yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan nilai kenyataan dalam kehidupan praktis. Argumen perlunya kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak beda dengan keputusan membayar pajak. Lebih tinggi kedudukan kesadaran membayar pajak dibanding kepatuhan membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak merupakan landasan faktor moral. Tim Edukasi Perpajakan 2016 83-85 menyebutkan bahwa kesadaran pajak Indonesia masih rendah. Padahal pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan digunakan untuk sektor-sektor strategis yang diperuntukkan bagi kesejahteraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut, berikut adalah 4 kategori tingkah laku inklusi yang positif khususnya dalam konteks upaya meningkatkan kesadaran pajak. Yang pertama, setiap orang membutuhkan keadaan bersama-sama dengan orang lain. Hal ini diperlunya instrumen atau alat atau situasi di mana para pembayar pajak. Nomor 2, dikondisikan karena bersama-sama dengan membayar pajak lainnya. Kalau perlu diadakan acara gathering para pembayar pajak. 3. Dalam kontrak kegiatan sebagaimana disebut dalam poin 1 di atas, maka akan terjadi saling berinteraksi antara sesama pembayar pajak meskipun hanya secara virtual. Nomor 4, tumbuhnya perasaan jadi sebagian dari kelompok pembayar pajak sebagai warga negara terhormat sesuai dengan jagoan orang bijak taat pajak. Nomor 5, mereka berkelompok atau bergabung asosiasi sesama pembayar pajak. Bisa dalam arti langsung
tatap muka atau virtual. Di sini saya tidak mengambil dari beberapa instrumen, saya mengambil dari pendapat saya sendiri. Kesimpulan, menurut pengertiannya, ideologi adalah perangkat gagasan vital yang menggambarkan sikap dan pandangan hati suatu bangsa. Sedangkan kesadaran pembayaran pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Maka di sini saya mempunyai pendapat sendiri bahwa hal seperti penunggakan pajak harus lebih dipahami, karena sebagai warga negara yang taat akan hukum, pajak merupakan suatu yang sangat penting untuk kita lakukan karena sudah kewajiban kita sebagai warga negara membayar pajak. Ya, demikianlah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.